update berita pencairan PKH bulan Januari dan tahapan pencairan Bansos tahun 2022. Kapan pencairan PKH di bulan Januari ini? Pertanyaan yang menjadi trending topik di media sosial. Pertanyaan yang sering diulang-ulang oleh penerima manfaat bantuan sosial PKH maupun BPNT. Kapan jadwal pencairan PKH tahap 1 2022? Begitupun KPM Program Sembako menanyakan bantuan pangan non-tunai alokasi Januari BPNT. Kapan penyaluran kedua bansos reguler Kementerian Sosial ini akan kita jadikan topik berita. Namun, yang baru berkunjung silahkan subscribe dulu dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate seputar pencairan Bansos PKH dan BPNT tahun 2022 dari channel PKH Reportase yang selalu menyajikan berita aktual, terbaru, dan mendidik. Kementerian Sosial pada bulan Januari ini menyalurkan bantuan PKH untuk 3 kelompok kategori yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKH dari komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Dan kabar menarik dari update berita proses penjadwalan pencairan tahap 1 tahun 2022. Sobat PKH Reportase, Kementerian Sosial akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial di tahun 2022 sehubungan dengan adanya perubahan struktural di tubuh lembaga tersebut yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 2021. Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta mengatakan dengan dihapuskannya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pihaknya dapat memanfaatkan teknologi transaksi keuangan secara digital. Yang penting data itu harus betul, misal data itu jumlahnya, penerimanya harus betul, kemudian dia layak atau tidak. Setelah itu proses selanjutnya administrasi, yang bisa menggunakan teknologi untuk menggantikan itu, ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial. Risma mengatakan penggunaan teknologi dalam penyaluran bansos akan menjadi lebih efisien, seperti halnya yang dia pernah lakukan saat menjadi wali kota Surabaya. Untuk bantuan sosial PKH tahun 2022 ini, selain bantuan tunai, juga akan ada program pemberdayaan bagi penerima bansos agar bisa melakukan kewirausahaan. Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kemensos akan memasukkan lansia dan penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT reguler. Kemudian untuk penerima bansos di bawah umur 40 tahun, Kementerian Sosial akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan untuk memberdayakan warga terpencil yang tinggal di dekat perbatasan negara lain. Kementerian Sosial dapat melakukan perbaikan rumah dan mendirikan koperasi agar warga dapat berdaya. Untuk Bansos 2022, baik bantuan pangan non-tunai BPNT, program Keluarga Harapan PKH akan tetap ada dan berjalan bersamaan dengan program pemberdayaan. Selain itu, kata Risma, para pendamping seperti pekerja sosial Peksos, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat PKSM akan lebih diberdayakan bersama pemanfaatan teknologi sehingga aksesibilitas mereka untuk menjangkau penerima manfaat lebih cepat. Risma mengatakan banyak ditemukan kasus penerima manfaat yang tidak bisa mencairkan bantuan sosialnya di bank, seperti lanjut usia yang tidak dapat bergerak, maupun anak-anak yang harus merawat orang tuanya yang sedang sakit. Sehingga menurut dia hal ini membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dan lebih menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan sosial. Karena di tahun 2022 ini menggunakan teknologi, pemerintah kita akan lebih banyak turun ke bawah untuk bersama-sama dengan pendamping menangani kasus per kasus. Sobat PKH Reportase, update pencairan di bulan Januari untuk KPM PKH masih terus dilakukan oleh Bank Himbara.
Sebanyak 447.037 penerima manfaat telah menerima transferan melalui rekening KKS dengan nominal bantuan yang masuk dari 3 kelompok penerima, yakni ibu hamil sebanyak 44.532 penerima manfaat dengan nominal bantuan 300.000, 90.060 KPM disabilitas berat dengan nominal bantuan 200.000, dan 312.445 KPM lansia tunggal serta KPM terdampak korban bencana NTT dan yang ada di daerah Alor, Lembata, Flores Timur dan sebagian Kota Kupang sebesar Rp200.000. Bantuan yang disalurkan merupakan sisa anggaran tahun 2021 dan merupakan bagian penyaluran tahap keempat tahun 2021 sebagai saldo bonus pada kategori ibu hamil, kategori lansia dan disabilitas berat serta warga yang menjadi korban bencana alam. Penerima manfaat yang memiliki komponen kesehatan kategori ibu hamil dan komponen kesejahteraan sosial yang berkategori lansia dan disabilitas berat bisa dicek KKS-nya, dan bila ada saldo segera ditransaksikan. Sementara untuk PKH tahap 1 dan BPNT alokasi Januari ini masih sementara berproses sesuai edaran dari Kementerian Sosial yang menginstruksikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi kelayakan peserta hingga akhir Januari ini. Setelah verifikasi kelayakan selesai, maka datanya akan dilakukan migrasi untuk mendapatkan gambaran dari update data situasi serta kondisi KPM ada yang mengalami perubahan. Antara lain, bisa ada KPM yang tidak punya komponen dan kategori atau disebut dengan graduasi alamiah, anggota KPM PKH yang meninggal dunia, pindah alamat maupun anak sekolah yang naik jenjang pendidikannya atau putus sekolah. Dari data-data yang diupdate tiap bulan pada DTKS menentukan apakah KPM PKH masih layak atau tidak layak menjadi peserta. Dan nama-nama KPM PKH yang masih memiliki komponen dan kategori yang dipersyaratkan oleh PKH akan dilanjutkan ke proses data bayar dan menjadi jumlah nominal bantuan PKH. Setelah nama-nama KPM yang dilanjutkan pada tahap 1 dan berlaku untuk tahap-tahap berikutnya dengan proses yang sama yang dimulai dari pemutakhiran, jika diputuskan nama-nama KPM PKH masih layak, maka akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni 1. Kegiatan pengajuan dana ke KPPN meliputi Kementerian Sosial menerima data BNBA penerima Bansos PKH beserta SK penetapan. Kemudian Kemensos melakukan pengecekan data rekening BNBA tersebut untuk diajukan renkas ke KPPN. Kemensos menyiapkan data pengajuan dana ke KPPN sesuai dengan format aplikasi SAS, Sistem Aplikasi Satker, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Lalu Kemensos menerbitkan surat perintah pembayaran SPP dan surat perintah membayar SPM pengajuan penyaluran Bansos PKH ke KPPN. KPPN kemudian menerbitkan surat perintah pembayaran dana SP2D penyaluran Bansos PKH ke Kementerian Sosial dan menyampaikan data detail SP2D ke bank penyalur. 2. Kegiatan pembuatan surat perintah pemindah bukuan atau standing instruction ke bank penyalur pusat. Setelah SP2D terbit, maka Kemensos membuat surat perintah pemindah bukuan atau standing instruction. 3. Kegiatan pelaksanaan pemindah bukuan yaitu bank penyalur melakukan pemindah bukuan dana bantuan sosial non-tunai PKH dari rekening pemberi bantuan yang ada di bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial. Yang keempat, kegiatan penyampaian informasi penyaluran Bansos non-tunai PKH oleh lembaga bayar meliputi bank penyalur melakukan penyaluran dengan pemindah bukuan dana bantuan sosial non-tunai PKH dari rekening pemerintah lainnya RPL ke rekening penerima bantuan sosial PKH. Lalu bank penyalur menyampaikan informasi penyaluran dana bantuan sosial kepada pejabat pembuat komitmen melalui aplikasi Omspan. Lalu Kemensos melakukan pemantauan penyaluran dana Bansos non-tunai PKH melalui aplikasi Omspan.
Kemudian penyediaan fasilitas pemantauan penyaluran dana melalui aplikasi Omspan tidak menghilangkan kewajiban bank penyalur untuk menyampaikan laporan secara tertulis ke Kemensos. Lalu data penerima bansos yang berhasil gagal transfer oleh bank penyalur akan dilaporkan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga dalam bentuk nota dinas. Lalu Kemensos memerintahkan bank penyalur untuk menyetorkan ke kas negara atau transaksi gagal transfer berikut e-billingnya secara tertulis. Lalu Kemensos menyampaikan data transfer ke Dinas Sosial Instansi Sosial Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota terkait untuk pengecekan penyebab terjadinya gagal transfer. Data KPM yang sukses transfer dijadikan sebagai acuan rekonsiliasi penyaluran dana bansos PKH di tingkat kabupaten kota. Setelah melalui tahapan-tahapan yang cukup memakan waktu, kemungkinan besar untuk tahap 1 ini baru akan disalurkan bulan Februari. Proses penyaluran bantuan sosial ke nama-nama KPM penerima bantuan PKH. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur. Catatan penting, penarikan dana bantuan sosial oleh nama-nama yang telah di-SK-kan sebagai KPM PKH periode salur tahap 1 dan prosesnya sama dengan tahap-tahap berikutnya di tahap penyaluran tahun 2022. Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, kantor bank, agen bank, dan e-warung. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami menyarankan agar nama-nama KPM yang masuk namanya sebagai penerima pada SP2D tahap 1 2022 agar melengkapi dokumen yang sekiranya dibutuhkan untuk melakukan pengecekan dan pencairan tahap 1 tahun 2022, yaitu 1. Kartu KKS, 2. Buku tabungan, 3. Kartu keluarga, dan yang keempat KTP. Semoga saja Bansos PKH tahap 1 tahun 2022 dan BPNT pencairannya lancar. Waktunya kami undur diri. Bagi yang baru berkunjung, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita aktual, terpercaya, dan mendidik. Silahkan komentar bila ada pertanyaan yang relevan. Like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS.